Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, di sini kami dari kelompok Fakamed akan menjelaskan mengenai aplikasi kami yaitu Fakamed itu sendiri. Di mana dengan saya Safira Alifia selaku moderator dan juga pemateri dan rekan-rekan saya itu Lulu Putri Ramadhani dan juga Nurul Sakila Indayana. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan apa sebenarnya itu aplikasi VKMed sendiri. VKMed adalah aplikasi berbasis web yang membantu menemukan destinasi wisata terbaik berdasarkan preferensi, anggaran, dan kebutuhan perjalanan. VKMed memberikan rekomendasi dipersonalisasi, memastikan setiap perjalanan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan wisatawan dalam memilih tempat liburan tanpa harus melakukan riset yang panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan aplikasi VKMN ini. Di mana di tengah melimpahnya potensi wisata di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh para wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Yang pertama yaitu, informasi mengenai destinasi wisata di Indonesia seringkali tersebar di berbagai platform dan sumber yang berbeda, sehingga menyulitkan wisatawan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Yang kedua yaitu banyaknya destinasi wisata baru dan potensial di Indonesia yang belum terekspos dengan baik, sehingga wisatawan cenderung hanya mengunjungi destinasi-destinasi populer yang sudah umum. Yang ketiga yaitu wisatawan seringkali kesulitan dalam mendapatkan informasi real time mengenai promo dan penawaran khusus dari berbagai penyedia layanan wisata yang dapat membantu mereka menghemat biaya perjalanan. Masalah yang keempat yaitu perencanaan perjalanan yang efektif masih menjadi tantangan bagi banyak wisatawan. Hal-hal tersebut yang melatar belakangi kami membuat aplikasi Fkemet ini. Baik, selanjutnya mengenai segmen pasar akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Sakila. Kepada Nur Sakila dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan segmen pasar. Segmen pasar ini dibagi beberapa kategori seperti berdasarkan demografi, psikografi, perilaku, dan juga berdasarkan lokasi dan preferensi teknologi. Yang pertama ada berdasarkan demografi yang terdiri dari usia. Nah, usia ini targetnya adalah remaja hingga dewasa muda yang berumur 18 sampai 35 tahun dan juga keluarga muda yaitu sekitar 25 sampai 45 tahun. Lalu ada pekerjaan yang dimana terdiri dari mahasiswa, pekerja kantoran, digital nomad dan traveler profesional. Lalu yang ketiga ada pendapatan yang dimana pendapatan ini berfokus kepada menengah ke atas karena mereka lebih mungkin untuk melakukan bepergian secara rutin. Lalu selanjutnya ada berdasarkan psikografi. Yang pertama terdiri dari petualang atau adventurer yaitu suka wisata alam, mendaki gunung dan eksplorasi tempat terpencil. Lalu ada wisatawan santai atau leisure traveler yaitu mencari destinasi wisata yang nyaman seperti pantai, resort, dan wisata. Lalu selanjutnya ada pecinta budaya atau cultural enthusiast yaitu tertarik pada wisata sejarah, budaya, dan kuliner lokal. Lalu selanjutnya ada wisatawan mewah atau luxury traveler yaitu mengincar hotel berbintang, restoran mahal, dan layanan eksklusif. Lalu selanjutnya ada berdasarkan perilaku. Yang pertama ada solo traveler, yang dimana solo traveler ini butuh rekomendasi aman dan fleksibel untuk perjalanan sendiri. Lalu ada keluarga, yang dimana keluarga ini mencari destinasi yang ramah anak dan keluarga. Lalu ada grup wisata, yang dimana grup wisata ini memerlukan rekomendasi tempat yang bisa menampung banyak orang. Lalu yang terakhir ada pekerja remote, yaitu yang dimana pekerja remote ini membutuhkan rekomendasi tempat dengan akses internet bagus dan suasana kerja yang nyaman. Lalu yang keempat berdasarkan lokasi dan preferensi teknologi. Yang pertama terdiri dari wisatawan domestik yaitu berfokus pada destinasi dalam negeri dan fitur berbahasa lokal. Lalu yang kedua ada wisatawan internasional yang dimana membutuhkan fitur multibahasa dan informasi visa atau perjalanan. Lalu yang terakhir ada pengguna teknologi tinggi yang dimana memanfaatkan fitur AI, ER, AR atau VR dan integrasi dengan media sosial. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan data pesaing dari aplikasi VKMed ini. Nah, yang pertama ada dari Wisata Alam Indonesia. Aplikasi Wisata Alam Indonesia ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dimana aplikasi ini menyediakan informasi tentang peta wisata alam, objek wisata, serta
panduan dan etika beraktivitas di alam. Lalu ada Autorin, yang dimana dirilis pada 2019 yang menawarkan kemudahan bagi wisatawan dengan menyediakan lebih dari 3.000 objek wisata, 600 rencana perjalanan, dan 200 pemandu wisata di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga memiliki fitur perhitungan jarak dan waktu tempuh berdasarkan Google Maps. Lalu yang ketiga ada Tlusher, yang mana aplikasi ini bekerja sama dengan host terpercaya untuk menyediakan berbagai aktivitas liburan. Fitur unggulan dari aplikasi ini adalah personalisasi aktivitas sesuai mood, yang memberikan rekomendasi aktivitas berdasarkan suasana hati pengguna. Lalu yang keempat ada East Java Trip, yang dimana aplikasi ini menyajikan informasi terkait budaya, kuliner, dan atraksi di Jawa Timur, lengkap dengan foto dan deskripsi dari setiap destinasi, cocok bagi wisatawan yang berencana mengunjungi Jawa Timur. Lalu yang kelima ada TripAdvisor. Sebagai platform global, TripAdvisor ini menyediakan ulasan dan merekomendasikan destinasi wisata, hotel, restoran, dan aktivitas wisata lainnya. Pengguna dapat membaca ulasan dari wisatawan lain sebelum menentukan tujuan perjalanan. Dan yang terakhir ada wisata lokal, yang dimana wisata lokal ini adalah aplikasi yang menyajikan informasi mengenai tempat wisata lokal di Indonesia. Meskipun awalnya dikembangkan sebagai aplikasi mobile, wisata lokal juga memiliki versi web yang memungkinkan pengguna mencari informasi destinasi wisata berdasarkan provinsi dan kota ataupun kabupaten. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur seperti Point of Interest atau POI, foto, peta, artikel, rating, pencarian, ulasan, dan tag favorit POI. Lalu selanjutnya ada rancangan kelebihan aplikasi. Yang pertama adalah rekomendasi berbasis AI dan personalisasi, yang dimana aplikasi ini memberikan rekomendasi destinasi yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Lalu ada estimasi biaya, yang dimana menampilkan informasi biaya yang dibutuhkan untuk ke suatu destinasi wisata. Lalu ada fitur sosial dan ulasan pengguna, yang dimana pengguna dapat berbagi pengalaman perjalanan, memberi rating, dan menulis ulasan tentang tempat wisata. Dan yang terakhir ada fitur pengingat perjalanan, yang dimana fitur ini berfungsi untuk memberikan daftar pengingat bagi user untuk hal-hal penting, seperti tujuan keberangkatan, jam keberangkatan, atau transportasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Sahila atas pemaparan materinya. Selanjutnya, aplikasi kami akan didemokan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bella, saya akan menjelaskan demo aplikasi yang sudah kami buat. Jadi, ini adalah tampilan pertama bagi pengguna. Sebelumnya, pada aplikasi kami ini terdapat 3 level. Yang pertama ada sebagai guest, yang kedua ada sebagai user, dan yang ketiga ada sebagai admin. Bella pertama sebagai guest, di mana guest ini yaitu yang belum memiliki akun ataupun belum login. Di mana pada pojok kanan ini terdapat button sign up untuk login. Baiklah, setelah saya menekan button Start Now tadi, maka akan menampilkan berbagai rekomendasi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Di mana ketika guest menekan button See All, maka akan terlihat lebih banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia. Contohnya ketika menekan destinasi wisata Cilember, maka halaman ini akan menampilkan lokasi di mana destinasi tersebut berada, deskripsi dari destinasi wisata tersebut, dan fasilitas yang terdapat pada wisata tersebut. Kemudian terdapat juga halaman di mana pengguna bisa memesan tempat wisata tersebut. Misalnya kita tekan Curug Cilember Waterfall Tickets, maka halaman akan beralih ke situs Traveloka resmi untuk memesan destinasi wisata tersebut. Kemudian pada kolom di bawahnya terdapat berbagai review yang dikirim oleh pengguna-pengguna. Namun sebagai guest, maka kita tidak dapat menginput review. Untuk dapat menginput review, maka harus memiliki login atau register terlebih dahulu.
Misalnya kita tekan button register, maka akan menampilkan halaman untuk membuat akun. Misalnya kita buat sebuah akun beremail yesi@gmail.com. Lalu kita buat username-nya, lalu membuat nomor telepon, lalu menginput password. Namun jika password tidak sesuai ketentuan, maka akan terdapat pesan bahwa password tersebut harus memiliki setidaknya 8 karakter dan memiliki simbol. Kita masukkan password yang benar, lalu terdapat juga kolom untuk mengkonfirmasi password. Lalu kita buat, maka akan muncul notifikasi akun berhasil dibuat, lalu akan langsung menuju ke halaman login. Kita loginkan menggunakan akun yang baru kita buat tadi. Maka pada halaman ini akan menampilkan kembali berbagai macam destinasi wisata di Indonesia. Kemudian pada pojok kanan ini juga terdapat informasi akun yang sedang login dan tombol logout di sebelahnya. Lalu pada halaman ini juga terdapat button untuk membuat fitur pengingat, yaitu dengan menekan button make a reminder. Lalu akan menampilkan tampilan form untuk mengisi daftar pengingat perjalanan. Misalnya kita isi Bali, lalu kita isi tanggal keberangkatannya, lalu waktu keberangkatan, lalu prioritas, lalu transportasi, dan catatan tambahan, misalnya pergi ke pantai Kuta. Lalu saat kita menekan button simpan pengingat, maka pengingat tersebut akan langsung tampil di kolom sebelahnya. Lalu dari pengingat yang baru kita input tadi, kita bisa mengedit ataupun menghapus daftar pengingat tersebut. Misalnya kita edit, kita ganti tujuannya menjadi Yogyakarta. Lalu kita tekan update pengingat, maka akan terganti lokasi tujuannya menjadi Yogyakarta. Kemudian kita juga dapat menghapus daftar pengingat tersebut dengan menekan button hapus. Oke, maka pengingat tersebut akan terhapus. Kemudian kita lanjut ke daftar rekomendasi destinasi wisata. Misalnya kita tekan lagi destinasi wisata Cilember. Nah, sebagai user, maka kita sudah dapat mengirim review. Misalnya kita isi tempatnya bagus. Lalu untuk mengirim kita tekan button send. Maka review yang baru kita kirim tadi sudah tampil di kotak review. Lalu terdapat button edit, di mana button edit ini hanya akan muncul bagi si pemilik akun. Misalnya, sekarang kita sedang login di akun bernama Yesi, maka button edit ini akan muncul di review yang ber-username Yesi saja. Misalnya kita edit, lalu kita tekan save untuk mengupdate review. Maka review tersebut sudah berhasil diupdate. Baiklah, kemudian kita lanjut ke tampilan untuk admin. Kita bisa logout dulu dengan menekan button logout di pojok kanan atas. Lalu untuk login sebagai admin, kami sudah mengatur yang menjadi admin yaitu akun dengan nama Vira. Lalu setelah sign in, tampilannya sama seperti sebelumnya, yaitu destinasi wisata. Namun bedanya yaitu pada tampilan admin ini, admin dapat menghapus review yang bisa dianggap sebagai yang mengandung unsur sara ataupun mengandung hal negatif. Misalnya kita menghapus salah satu review, yaitu misalnya ini.
dengan menekan button X di kotak review. Kemudian, maka review tersebut sudah berhasil dihapus. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ibu atas pemaparan materinya. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.